dari tim Isola Pride Universitas Pendidikan Indonesia, saya Resa Krismiayanti dan rekan saya Pilar Tawadu, kami akan memaparkan analisis audit investigatif untuk penyelesaian kasus modifikasi kartu kredit pada Bank X. Pada kasus ini, PT Bank X merevisi laporan keuangan 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada beberapa komponen dalam laporan keuangan. Padahal, konsep dari auditing sendiri adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penambahan pendapatan berbasis komisi mengakibatkan meningkatnya laba fiktif. Praktik ini dikenal dengan istilah creative accounting, yang mana bisa terjadi karena adanya fleksibilitas dalam akuntansi. Modifikasi menyebabkan salah saji overstatement, yang berakibat dari bertambahnya pendapatan, sehingga akun pendapatan rentan akan manipulasi dan kecurangan atau fraud. Karena modifikasi bersifat merugikan, maka kasus ini dikategorikan fraud laporan keuangan. Terdapat 3 kondisi penyebab kecurangan, diantaranya adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Lalu, Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 mengembangkan teori tersebut menjadi fraud diamond, juga menambahkan faktor kemampuan. Selain itu, terdapat teori terbaru yaitu fraud pentagon yang menambahkan faktor kompetensi dan arogansi. Kewajaran penyajian laporan adalah tanggung jawab manajemen. Auditor hanya memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, juga melaporkan efektivitas pengendalian internal dan mengidentifikasi kelemahannya. Lalu diperlukan pula peranan dari auditor internal untuk mengidentifikasi kecurangan selama tahun berjalan karena dalam penugasannya menggunakan pendekatan berbasis risiko. Modifikasi merugikan para pengguna laporan keuangan dan pemilik kartu kredit, sehingga perlu dilakukan audit investigatif untuk mengungkap terjadinya kecurangan dan mengetahui berapa besar kerugian yang hasilnya nanti dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum. Terdapat beberapa prosedur dalam audit investigatif. Yang pertama, pra-perencanaan. Itu dengan menganalisis informasi awal dengan kriteria 5W+2H. Jika kasus terindikasi fraud, maka layak untuk ditindaklanjuti dalam proses audit investigatif. Tahap kedua, perencanaan. Dengan menentukan tujuan audit, ruang lingkup, dan tim audit, serta menyusun program audit, anggaran waktu, dan biaya audit. Tahap ketiga, pengumpulan bukti. 8 teknik yang dapat dilakukan, yaitu pertama, pemeriksaan fisik, 2, konfirmasi, 3, dokumentasi, 4, prosedur analitis, 5, wawancara dengan klien, 6, rekalkulasi, 7, performance, dan 8, observasi. Yang harus digarisbawahi adalah hasil dari rekalkulasi, dengan memperhitungkan selisih dari saldo akun sebelum dan sesudah restatement untuk mengetahui besarnya kerugian. Yang keempat, yaitu mengevaluasi bukti. Dengan menggunakan bagan alur yang menggambarkan proses bisnis kartu kredit mulai dari pengajuan kartu kredit sampai pada pelaporan keuangan, lalu dibandingkan dengan proses yang terjadi sebenarnya, sehingga auditor dapat mengevaluasi pada bagian mana terjadinya salah saji dan diperhitungkan pula besarannya menggunakan rekalkulasi. Selanjutnya, tahap 5 yaitu pelaporan. Yang pertama yaitu kondisi yang menggambarkan kasus modifikasi kartu kredit serta berapa besar kerugiannya. Yang kedua, kriteria yang mengacu pada surat edaran serta peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan bank dalam menilai kualitas aset. Ketiga, penyebab, bisa karena kurang tegasnya kebijakan akuntansi, kurangnya kontrol audit internal, serta minimnya skeptisme profesional auditor eksternal. 4, akibat, dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan serta nasabah yang menggunakan kartu kredit. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Untuk manajemen, harus menjalankan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan keuangan yang wajar dan melakukan pengendalian yang memadai. Untuk audit internal, harus selalu mencari tahu risiko bisnis terutama pada bagian yang rentan akan kesalahan dan kecurangan sehingga dapat memberikan rekomendasi dan pengendalian internal. Untuk audit eksternal harus berpegang pada sikap skeptisme profesional untuk mendukung pemberian opini yang wajar. Tahap ke-6 yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan melakukan perbaikan sistem dan memastikan pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, memberikan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, kasus dapat dipidanakan jika terjadi kerugian yang material. Sekian hasil analisis kami. Terima kasih.